Halo, perkenalkan nama saya Asita Multihasna. Saya adalah siswa Pekmen Batch 9 dari kelas Business Analytics. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan secara singkat final project yang telah saya kerjakan dengan mengambil topik Employee Attrition. Topik yang saya ambil adalah People atau HR Analytics. Kemudian dataset yang saya ambil adalah Employee Attrition yang saya ambil dari Kaggle. Tools yang saya gunakan ada dua, yaitu Tableau untuk data visualization and Python untuk mengecek apakah dalam dataset tersebut terdapat null value atau tidak. Lanjut ke problem statement and goals. Di sini user atau personalnya adalah HR analis. Di sini HR analis membutuhkan informasi untuk mengetahui faktor apa yang dapat digunakan untuk mencegah kehilangan karyawan yang memiliki kinerja baik. Yang kedua, mengetahui faktor yang membuat karyawan tetap bekerja untuk perusahaan. Dan yang ketiga, mengetahui faktor manakah yang mendorong karyawan keluar dari perusahaan. Kemudian, dari problem statement ini didapatkan goals. HR analis membuat sebuah informasi yang bisa digunakan untuk melihat dan mendapatkan insight tentang faktor yang dapat mencegah karyawan dengan kinerja yang baik untuk keluar dari perusahaan. Yang kedua, faktor yang membuat karyawan untuk tetap bekerja pada perusahaan. Yang ketiga, faktor yang mendorong karyawan keluar dari perusahaan. Berikut adalah tampilan dari data cleaning menggunakan Python. Dapat dilihat dataset tersebut bersih, tidak ada null value, jadi dataset siap digunakan untuk data visualisasi menggunakan Tableau. Berikut adalah dashboard dari data visualisasi employee attrition yang telah saya kerjakan. Yang pertama, ada KPI. Dapat dilihat terdapat data employee count, yaitu di data ini terdapat 1.470 karyawan dengan 1.233 jumlah karyawan aktif dan sebanyak 237 karyawan keluar dari perusahaan. Attrition rate dari dataset ini sebesar 16,12%. Jika mengacu pada standar attrition rate yang normal berkisar 10-12%, maka bisa dikatakan attrition rate dalam perusahaan ini tergolong tinggi. Selanjutnya, berdasarkan dataset tersebut, rata-rata umur pegawai yang bekerja pada perusahaan ini adalah 37 tahun. Rata-rata total tahun kerja karyawan pada perusahaan ini adalah 11 tahun dan rata-rata di perusahaan sebesar 7 tahun. Kemudian, rata-rata gaji bulanan atau monthly income pada perusahaan ini berkisar di angka $6.503. Selanjutnya, number of employee by age group. Dari visualisasi ini dapat diketahui bahwa usia karyawan yang bekerja pada perusahaan ini mayoritas berusia 27-35 tahun dengan jumlah karyawan 567 karyawan, diikuti 427 karyawan pada kelompok usia 36-44 tahun. Pada kelompok usia 44-54 tahun terdapat 227 karyawan dengan kelompok usia di bawah 27 tahun sebanyak 162 karyawan, dan yang terakhir dengan jumlah paling sedikit terdapat pada kelompok usia lebih dari 54 tahun dengan jumlah 87 karyawan. Selanjutnya, attrition based education field atau attrition berdasarkan background pendidikan. Pengurangan karyawan berdasarkan bidang pendidikan. Jika dilihat dari visualisasi ini, maka karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan life science adalah yang paling banyak keluar dari perusahaan dengan jumlah 89 karyawan. Diikuti karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan medikal, marketing, technical degree lainnya, dan yang terakhir human resource.
Selanjutnya, attrition based monthly income. Pengurangan karyawan berdasarkan gaji bulanan. Jika dilihat dari visualisasi ini, karyawan yang memiliki gaji di bawah rata-rata gaji pegawai di perusahaan tersebut cenderung memilih untuk keluar dari perusahaan. Rata-rata gaji karyawan pada perusahaan ini adalah $6.503. Dapat dilihat, mayoritas karyawan yang memilih untuk keluar dari perusahaan ini memiliki gaji dengan kisaran $1.000 sampai $300 sebanyak 113 karyawan dan $3.000 sampai $6.000 sebanyak 66 karyawan. Selanjutnya, attrition based department. Pengurangan karyawan berdasarkan departemen pada perusahaan. Jika dilihat dari visualisasi ini, departemen yang paling banyak mengalami pengurangan karyawan adalah Departemen Research and Development dengan presentase sebesar 56,12%, diikuti Departemen Sales sebesar 38,82%, dan yang terakhir Departemen Human Resource sebesar 5,06%. Selanjutnya, attrition by gender for different age group. Visualisasi di atas berisi informasi mengenai presentase pengurangan karyawan berdasarkan gender yang dibagi ke dalam beberapa kelompok usia karyawan. Pengurangan karyawan terbanyak terdapat pada kelompok usia 27-35 tahun sebanyak 104 karyawan dengan dinominasi karyawan laki-laki sebesar 25,74% dan karyawan perempuan sebesar 18,14%. Selanjutnya bisa dilihat pengurangan karyawan berdasarkan gender yang telah dikelompokkan berdasarkan usia ini didominasi oleh karyawan laki-laki dibanding karyawan perempuan. Selanjutnya, job satisfaction rating. Dari visualisasi ini dapat dilihat peringkat kepuasan kerja berdasarkan job role atau berdasarkan jabatan. Dari visualisasi tersebut dapat diketahui bahwa sales executive adalah job role yang memiliki rating memuaskan. Paling memuaskan bisa dilihat pada kolom nomor 4 dengan jumlah 112 karyawan merasa puas pada pekerjaan mereka sebagai sales executive. Sementara itu, jika dilihat pada kolom nomor 1, sebanyak 69 karyawan sebagai sales executive juga merasa kurang puas atas pekerjaan mereka sebagai sales executive. Namun, secara keseluruhan, karyawan di perusahaan lebih banyak merasa puas atas pekerjaan mereka dibandingkan dengan yang merasa tidak puas. Pada kolom grand total, bisa dilihat jumlah akumulasi karyawan pada kolom nomor 3 dan 4 lebih banyak dibandingkan dengan kolom 1 dan 2. Conclusion dari 7 objektif ini dapat diambil informasi bahwa pada dataset diketahui faktor yang dapat mencegah karyawan yang memiliki kinerja baik untuk keluar dari perusahaan bisa dengan memberikan gaji di atas rata-rata bulanan gaji karyawan di perusahaan. Mayoritas karyawan yang memutuskan untuk pergi adalah mereka yang memiliki gaji di bawah rata-rata karyawan perusahaan. Selanjutnya, faktor gaji bulanan, kepuasan bekerja berdasarkan jabatan, dan umur bisa menjadi faktor yang membuat karyawan tetap bekerja untuk perusahaan. Mayoritas karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata merasa puas dengan pekerjaan berdasarkan jabatan dan berada pada kelompok usia di atas 35 tahun adalah mereka yang bertahan untuk tetap bekerja pada perusahaan. Kemudian, faktor apa saja yang mendorong karyawan untuk keluar dari perusahaan? Di antaranya ada gaji bulanan, latar belakang pendidikan, usia, gender, kepuasan terhadap pekerjaan berdasarkan jabatan, dan berdasarkan departemen adalah faktor yang mendorong karyawan untuk keluar dari perusahaan. Masing-masing faktor ini memiliki pengaruh terhadap keputusan mengapa seseorang karyawan memutuskan untuk pergi dari perusahaan. Terima kasih, sekian dari saya.